Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Jaya dari jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi industri, di mana saya akan memaparkan tentang definisi, fungsi, manfaat, struktur, serta saran merancang sebuah struktur organisasi industri. Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah definisi dari struktur organisasi industri, di mana struktur organisasi industri adalah susunan berbagai macam posisi serta jabatan dalam sebuah industri yang telah dibuat secara terstruktur. Struktur ini akan menggambarkan dengan sangat jelas kedudukan, fungsi, hak serta kewajiban dari setiap posisi yang ada di dalam industri tersebut. Selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini adalah fungsi dari struktur organisasi industri, yang dimana yang pertama itu mendeskripsikan peran setiap individu dalam industri tersebut. Setiap individu dalam industri memiliki kemampuan yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Karena hal tersebut, struktur organisasi industri memiliki fungsi untuk mendeskripsikan peran setiap individu di dalam industri tersebut. Struktur tersebut akan menjelaskan peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab dari masing-masing individu. Selain itu, setiap individu juga akan lebih mudah mengetahui dengan siapa sajakah mereka harus berkomunikasi dalam bekerja dan mencegah terjadinya kesalahan informasi. Yang kedua, memperjelas alur hubungan kinerja. Maksudnya, adanya alur hubungan kinerja yang jelas tentunya akan memudahkan kamu dalam melakukan pekerjaan. Bekerja akan menjadi lebih semakin efisien dan dapat lebih cepat terselesaikan. Yang terakhir, mendeskripsikan uraian tugas. Selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini adalah manfaat. Yang pertama, terjalinnya komunikasi dengan kolaborasi yang baik. Yang kedua, efisiensi operasional, di mana kerja menjadi lebih efisien karena struktur yang jelas, sehingga memudahkan individu dalam perusahaan memahami apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Yang ketiga, meminimalisir terjadinya konflik antar karyawan, karena tidak adanya tumpang tindih suatu pekerjaan bagi masing-masing individu dalam sebuah perusahaan, sehingga masing-masing pekerja dapat mengerjakan apa yang seharusnya mereka kerjakan dan tidak mencampuri pekerjaan karyawan lain. Yang terakhir, meningkatkan produktivitas karyawan. Selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini adalah struktur. Dari struktur tersebut, saya akan menjelaskan tugas dari tiap posisi atau jabatan. Yang pertama, ada direksi. Tugas dari seorang direksi secara umum adalah menentukan usaha yang akan dijalankan oleh perusahaan. Yang kedua, ada direktur utama. Tugas direktur utama mengkoordinir semua kegiatan dalam bidang kepegawaian, administrasi keuangan, dan kesekretariatan. Yang ketiga, ada direktur. Tugas umum dari direktur membuat prosedur ketetapan untuk tiap manajer dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Yang keempat, ada direktur keuangan. Tugas direktur keuangan mengawasi seluruh operasional keuangan yang ada di perusahaan. Selain itu, bertugas membuat prosedur pelaksanaan yang berkaitan dengan keuangan. Selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini ada direktur personalia. Direktur personalia adalah orang yang bertugas mengembangkan sistem perencanaan personalia serta mengendalikan suatu kewajiban untuk para pegawai. Selanjutnya ada manajer. Manajer biasanya diposisikan di tiap divisi atau departemen dan menjadi pengelola utama, misalnya manajer pemasaran, manajer HRD, manajer produksi, dan sebagainya. Manajer akan menerima laporan dari tim atau leader dan anggota dan menyampaikannya pada jajaran yang lebih tinggi. Selanjutnya ada administrasi dan gudang. Jabatan ini terdiri dari accounting, CMT, dan kasir. Tugasnya adalah mengatur keuangan perusahaan dan mencatat setiap pengeluaran
dan pemasukan, bahkan mengurus hal-hal yang berhubungan dengan outsourcing. Selanjutnya yaitu saran merancang sebuah struktur organisasi industri. Yang pertama, rancang struktur organisasi sesuai dengan visi dan misi. Yang kedua, pertimbangkan bakat serta talenta pekerja. Yang ketiga, posisi atau jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi karyawan. Yang keempat, berlakukan self-assessment. Maksudnya, setelah operasional berjalan, perlu dilakukan evaluasi terkait penempatan posisi setiap pekerja dengan memberlakukan self-assessment untuk mendukung jabatan mereka saat ini apakah masih relevan dengan bakat dan talenta pekerja. Yang terakhir, buat struktur organisasi industri yang ramping. Itulah presentasi saya tentang struktur organisasi industri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.